Kali ini saya akan membahas tentang gangguan payudara. Seperti yang kita ketahui, menyusui memberikan nutrisi terbaik untuk bayi. Menyusui eksklusif direkomendasikan selama 6 bulan, namun bisa dilanjutkan hingga 12 atau 24 bulan. Sebagian ibu berhenti menyusui karena gangguan pada payudara. Mastitis merupakan masalah yang sering dijumpai pada ibu menyusui. 13-20% ibu menyusui mengalami mastitis. Mastitis sendiri menurunkan produksi ASI dan menjadikan alasan ibu berhenti menyusui serta meningkatkan transmisi vertikal beberapa penyakit seperti HIV. Per definisi, gangguan payudara adalah masalah payudara yang dialami ibu selama menyusui. Mastitis adalah peradangan pada satu atau lebih segmen payudara yang disertai infeksi ataupun tidak infeksi. Stasis ASI ada ASI yang menetap di bagian tertentu pada payudara. Bila ASI tidak dikeluarkan, terjadi mastitis tanpa infeksi. Jika infeksi bakteri, maka disebut atau dikatakan dengan mastitis infeksi. Berdasarkan etiologi, adanya peningkatan tekanan di saluran ASI, dan bila ASI tidak dikeluarkan akan mengakibatkan peningkatan tegangan di alveoli. Permobilitasnya meningkat sehingga memicu respon imun. Stasis ASI ditambah dengan respon inflamasi dan adanya kerusakan jaringan sehingga mengakibatkan infeksi. Kuman masuk melalui ductus activeri ke globus sekresi melalui puting yang retak ke kelenjar limfa atau hematogen. Kuman yang terbanyak adalah Staphylococcus aureus, Escherichia coli, dan Streptococcus. Berdasarkan peta konsep, payudara yang nyeri dan tampak normal dibagi menjadi dua, yaitu ada area yang teraba keras dan ada yang tidak ada yang teraba area keras. Pada bagian yang tidak ada area teraba keras, itu bukan merupakan mastitis, bisa didiagnosa banding sebagai abses, galaktokel, kista, karsinoma intraduktal, tumor jinak payudara. Namun di area yang teraba keras serta adanya kemerahan bisa kita curigai sebagai mastitis. Risiko dari mastitis paling sering adalah riwayat mastitis sebelumnya, kemudian ibu dengan malnutrisi, sumbatan pada saluran ASI, riwayat puting lecet, adanya penekanan payudara, ibu yang stres atau kelelahan, frekuensi menyusui yang jarang, berhenti menyusui mendadak, pemosongan payudara yang tidak sempurna, frenulum yang pendek, pelekatan bayi pada payudara yang kurang tepat, ibu atau bayi yang sakit, kemudian adanya produksi ASI yang terlalu banyak. Faktor risiko puting lecet di sini bisa disebabkan karena krim yang menimbulkan alergi pada puting, kemudian pemakaian pompa ASI yang kurang tepat, disfungsi oral pada bayi, pemakaian sabun puting, paparan nursing pad yang basah, kemudian puting yang datar. Posisi menyusui yang tidak tepat, dan adanya frenulum yang pendek. Pada pemeriksaan fisik, di sini didapatkan adanya peningkatan suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, di mana payudara tampak membengkak biasanya unilateral, kemudian nyeri pada perabaan. Pemeriksaan penunjang, pemeriksaan labor tidak selalu dibutuhkan, namun berdasarkan WHO menganjurkan pemeriksaan kultur dan sensitivitas pada kasus-kasus tertentu. Seperti halnya pengobatan antibiotik tidak respon dalam 2 hari, terjadi mastitis berulang, mastitis terjadi di rumah sakit, kemudian penderita alergi terhadap antibiotik. Diagnosa klinis di sini ditujukan untuk membedakan antara mastitis, puting lecet, dan puting datar dengan diagnosa banding yang ada. Investigasi berdasarkan anamnesa dan pemeriksaan fisik, pada kasus tertentu butuh pemeriksaan penunjang. Sehingga dapat kita lakukan penata laksanaan mastitis sebagai berikut. Yang pertama, seperti yang tadi sudah disampaikan, pada payudara nyeri tetapi tampak normal, ada atau tidaknya area yang keras. Bila tidak ada area yang keras, maka kemungkinan besar bukan mastitis. Namun bila ada area yang teraba keras dan kemerahan, dapat kita curigai mastitis.
Pada penata laksanaan mastitis sendiri tetap menyusui atau dikeluarkan secara teratur, berikan kompres hangat sebelum menyusui bila ASI tidak keluar, dan kompres dingin kompres dingin setelahnya untuk mencegah udem. Kemudian masase payudara dengan lembut selama proses menyusui, berikan analgetik. Bila gejala sistemik seperti badan terasa nyeri, nyeri kepala, demam di atas 38 derajat Celcius, bila gejala atau simptom ini ada, maka dibagi dua. Bila gejala menjadi ringan dan terjadi kurang dari 24 jam, lanjutkan pemberian ASI dan berikan antibiotik jika dalam 12 jam tidak ada perbaikan. Namun bila gejala lebih dari 24 jam dan ibu kelihatan tidak sehat, berikan antibiotik sesuai dengan guideline. Instruksikan ibu sebagai berikut. Jika membaik, lanjutkan pemberian antibiotika dan lanjutkan pengeluaran ASI. Jika membaik, tetapi setelah 5 hari payudara tetap merah dan keras, maka pasien dirujuk. Jika tidak membaik dalam waktu 48 jam, segera dirujuk. Penata laksanaan puting lecet, di sini mengeluarkan ASI terlebih dahulu, melakukan beberapa posisi menyusui untuk mengurangi penekanan pada area puting yang lecet, mengurangi gesekan antara payudara dan pakaian, penyembuhan luka kering dan luka basah. Terapi farmakologi, di sini ada beberapa antibiotik, regimen antibiotik yang direkomendasikan. Pada lini pertama diberikan flucloxacin atau dicloxacin 500 mg per 6 jam. Jika alergi terhadap penisilin, boleh diberikan cefalexin atau diberikan clindamycin. Namun harus hati-hati dan perlu diperhatikan tentang efek samping masing-masing obat. Edukasi pada ibu untuk mengosongkan payudara setiap 3-4 jam dengan cara memerah atau pijatan oksitosin, kemudian istirahat yang cukup, memperhatikan kebersihan tangan, kemudian bersihkan alat pompa ASI dengan benar. Kriteria rujukan, bila dalam 48 jam pengobatan tidak ada perbaikan, terdapat perbaikan, tetapi setelah 5 hari payudara tetap merah dan keras. Dan yang terakhir adanya terdapat komplikasi. Monitoring pengobatan dibagi atas respon cepat dan respon dramatis. Jika gejala tidak berkurang dengan terapi adekuat, antibiotik, pikirkan diagnosa banding. Bila berulang mastitis lebih dari 2 kali di tempat yang sama, usulan untuk Westking menyingkirkan kemungkinan tumor. Penghentian ASI dini disarankan pada kasus abses, mastitis berulang atau kronis, dan adanya infeksi jamur. Prognosis sangat tergantung pada kondisi pasien saat datang, komplikasi dan pengobatannya. Pencegahannya dengan edukasi pasien untuk menghindari faktor risiko penyebab gangguan payudara. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.